Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Maaf sebelumnya buat sahabat-sahabat yang masih mengikuti pengajian Salafi atau Wahabi. Jika tidak berkenan, namun saya harus mengungkapkan ini walau ini pahit terasa buat Anda. Di antara riwayat pengkafiran Wahabi terhadap Mufti Mekah dan umat muslim lain yang berseberangan dengan Wahabi. Pengkafiran tersebut bukan hanya didasari oleh sebatas penuduhan sebagai pengikut Syiah, tapi juga sebagai pelaku-pelaku kebid'ahan dan kesyirikan. Itulah hebatnya atau aneh Wahabi, dengan segala kesalahannya tidak sanggup malu. Bahkan justru makin menjadi-jadi dengan mengkambing hitamkan mukmin-mukmin yang tidak tahu menahu apa-apa tentangnya. Berikut ini kami akan menjelaskan riwayat perjalanan Syekh Abdullah bin Said Muhammad Saleh bin Said Abdurrahman Az-Zawawi yang lahir 1850 Masehi. Wafat belum ada kepastian tahun, ya, kemungkinan 1924 Masehi, karena beberapa tahun sesudah tahun itu Syekh Abdullah Az-Zawawi masih berada di Pontianak, Kalimantan. Jika diperhatikan tahun lahir tersebut, ia bersamaan dengan tahun lahir Syekh Abu Bakr Syattah 1849 Masehi. Ulama Arab keturunan Syekh yang tersebut pada judul Amir dapat kita jejaki mulai dari kakek atau datuknya lagi yang pernah datang ke dunia Melayu. Datuk beliau bernama Syekh Abdurrahman Az-Zawawi. Dalam sebuah catatan yang diperoleh dari Istana Kerajaan Pontianak disebutkan bahwa pada tahun 1878 Masehi, Syekh Abdurrahman Az-Zawawi datang di Pontianak mengajar beberapa ilmu dan membaiat Thariqah Naqsabandiyah. Anak Syekh Abdurrahman Az-Zawawi yang bernama Syekh Muhammad Saleh, ya, yang lahir 1830 Masehi dan wafat 1890 Masehi pula pernah datang ke Pulau Penyengat, Riau. Beliau juga mengajar berbagai ilmu dan sempat membaiat Thariqah Naqsabandiyah, Al-Mujaddidiyah, Al-Ahmadiyah kepada Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmad yang wafat 1899 Masehi, yaitu yang di Pertuan Muda Riau Lingga yang ke-10, yang di Pertuan Muda Riau Lingga yang terakhir. Tapi itu semua, Syekh Abdullah Az-Zawawi belajar di Madrasah Saulatiyah Mekah. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, dalam sejarah bahwa yang mendirikan madrasah tersebut ialah Syekh Rahmatullah bin Khalil Rahman Al-Hindi Al-Utsmani, salah seorang keturunan Sayyidina Utsman bin Affan. Oleh sebab sudah jelas bahwa Syekh Abdullah Az-Zawawi belajar di madrasah tersebut, maka sudah pasti beliau adalah termasuk golongan murid yang pertama belajar kepada ulama keturunan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sanad berbagai ilmu Islam dapat diketahui melalui Syekh Rahmatullah bin Khalil Rahman Al-Hindi Al-Utsmani yang banyak dibicarakan dalam berbagai kitab. Nah, pendidikan beliau banyak ditempuhnya, terutama dalam ilmu tasawuf dan thariqah. Ya, dapat diketahui daripada sumber Arab dan Melayu. Ya, Syekh Abdullah Az-Zawawi belajar kepada ayahnya, yaitu Syekh Muhammad Saleh Az-Zawawi. Syekh Muhammad Saleh Az-Zawawi belajar kepada ayahnya, yaitu Syekh Abdurrahman Az-Zawawi. Syekh Muhammad Saleh Az-Zawawi selain belajar kepada ayahnya, juga belajar dengan Syekh Muhammad Mazhar Al-Ahmadi. Beliau ini belajar dengan Syekh Ahmad Syahid Al-Ahmadi, yang belajar dengan Syekh Abi Syahid Al-Ahmadi. Ya, Syekh Abi Syahid belajar dengan Syekh Abdullah Ad-Dahlawi. Syekh Abdullah Ad-Dahlawi ini adalah ulama yang sangat terkenal terutama dalam bidang ilmu hadis. Selain nama-nama yang tersebut tadi, Syekh Abdullah Az-Zawawi juga belajar dengan beberapa orang ulama di Mekah, termasuk juga dengan Syekh Ahmad bin Zain Dahlan. Nah, azab itu semua dimuliakan Allah, telah diketahui umum bahwa Syekh Abdullah Az-Zawawi ialah mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Ya, hampir-hampir tidak ada orang menceritakan bahwa beliau
menduduki beberapa jabatan penting di Mekah ketika beliau belum berpindah ke dunia lain. Tetapi Syekh Umar Abdul Jabbar itu menulis bahwa pada zaman pemerintahan Syarif Hussein di Mekah, Sayyid Abdullah Az-Zawawi memegang jawatan sebagai ketua majelis syura, ketua majelis suyu, dan ketua Ain Zubaidah. Di samping menyandang kedudukan yang tinggi di Mekah, Sayyid Abdullah Az-Zawawi juga giat mengajar. Ramai ulama yang berasal dari dunia Melayu belajar dengan beliau di Mekah, yang kemudian menjadi ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran Islam di negeri mereka masing-masing atau tempat lainnya. Sayyid Muhammad Yusuf Az-Zawawi yang mempunyai keturunan salah seorang cicitnya meriwayatkan bahwa sewaktu Profesor Dr. Snow Hokronye datang ke Mekah, ia kagum dengan kehebatan ilmu dua orang ulama, yang seorang bangsa Arab yaitu To'ana, maksudnya diri beliau atau Sayyid Yusuf Az-Zawawi, yang bernama Syekh Abdullah Az-Zawawi. Snow belum puas karena yang dimaksudkannya bukan ulama Arab, tetapi ulama yang berasal dari dunia Melayu. Dia mencari ulama itu untuk kepentingan bangsanya, bangsa Belanda. Akhirnya Tuan Snow datang kepada To'enpa, maksudnya diri saya atau Muhammad Sadir Abdullah, yaitu Syekh Ahmad Al-Fatan. Nah, saya pikir semua demikianlah sekilas kisah riwayat perjalanannya sebelum beliau syahid sebagai syuhada karena telah dibunuh oleh Wahabi masa lalu. Kembali ke permasalahan, kisah nyata pengkafiran dan pembunuhan juga diceritakan oleh keturunan dari keluarga Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Tanari Al-Bantani Asy-Syafi'i, salah seorang ulama pembesar Syafi'iyah yang berhasil lolos dari kejaran Wahabi. Beliau adalah Kiai Haji Obari Syazili. Pada zaman itu, di kota Mekah, keluarga Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, bujangga Indonesia pun tidak luput dari sasaran pembantaian Wahabi. Ketika salah seorang keluarga beliau sedang duduk memangku cucunya, kemudian gerombolan Wahabi datang memasuki rumahnya tanpa diundang dan langsung membunuh dan membantainya hingga tewas. Darahnya mengalir membasahi tubuh cucunya yang masih kecil, yang sedang dipangku oleh beliau. Sedangkan keluarganya yang lain, di golongan laki-laki, dikejar-kejar oleh gerombolan Wahabi untuk dibunuh. Alhamdulillah, mereka selamat sampai ke Indonesia dengan cara menyamar sebagai perempuan. Hingga akhir perjalanan ia sampai ke negerinya kembali di Banten. Nasabi ke semua Kiai Haji Tobari Syadin yang mengenakan jubah Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana jubah tersebut masih tersimpan dengan rapi di rumah saudara sepupu Kiai Haji Tobari Syadin di desa Kampung Gunung, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Nasabi ke semua dimuliakan Allah, sejarah membuktikan Wahabi pada masa lalu telah membunuh keturunan Rasulullah SAW serta menyembelih anak-anak kecil di pangkuan ibunya. Ketika mana mereka mula-mula memasuki kota Taif. Silakan baca kitab Umar Al-Biladul Haram, cetakan Ad-Dar Al-Muttahidah Lin Nasr, dan juga kitab lainnya. Wahabi itu menghukum sesat dan membid'ahkan serta mengkafirkan para ulama Islam. Wahabi bukan saja mengkafirkan umat Islam dan menghalalkan darah mereka, tetapi Wahabi turut membid'ahkan dan menghukum akidah ulama Islam sebagai terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini orang dalam foto ini, dalam thumbnail itu, Mukti Mekah yang dibunuh Wahabi dalam pengkafirannya terhadap orang-orang yang dianggap sesat, bid'ah dan syirik. Nasabi semua dimuliakan Allah. Ketika itu oleh ulama-ulama di belahan bumi lainnya, seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Asy-Syafi'i, itu mengecam dan menulis surat berisi nasihat. Wahai Ibnu Abdul Wahhab, aku menasihatimu karena Allah. Tahanlah lisanmu dari mengkafirkan kaum muslimin. Jika engkau dengar seseorang meyakini bahwa orang yang ditawasuli
bisa memberi manfaat tambah kehendak Allah, maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya bahwa selain Allah tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Kalau dia menentang, bolehlah dia kau anggap kafir. Tapi tidak mungkin kau mengkafirkan as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas di antara kaum muslimin. Karena engkau menjauh dari kelompok terbesar. Orang yang menjauh dari kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran. Sebab dia tidak mengikuti jalan muslimin. Ya. Sebagaimana diketahui itu semua bahwa mazhab Ahlus Sunnah sampai hari ini adalah kelompok terbesar. Allah berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam. Dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 119. Tapi itu semua salah satu dari ajaran yang diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah mengkufurkan kaum muslim Sunni yang mengamalkan tawassul, ziarah kubur, maulid Nabi, dan lain-lain. Berbagai dalil akurat yang disampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan tawassul, ziarah kubur serta maulid ditolak tanpa alasan yang dapat diterima. Bahkan lebih dari itu justru berbalik mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya. Termasuk guru-gurunya sendiri. Dan itu semua pada satu kesempatan, seseorang bertanya pada Muhammad bin Abdul Wahab, berapa banyak Allah membebaskan orang dari neraka pada bulan Ramadan? Dengan segera dia menjawab, setiap malam Allah membebaskan 100.000 orang. Dan di akhir malam Ramadan, Allah membebaskan sebanyak hitungan orang yang telah dibebaskan dari awal sampai akhir Ramadan. Lelaki itu bertanya lagi, kalau begitu pengikutmu tidak mencapai 1% pun dari jumlah tersebut. Lalu siapakah kaum muslimin yang dibebaskan Allah tersebut? Dari manakah jumlah sebanyak itu? Sedangkan engkau membatasi bahwa hanya pengikutmu saja yang muslim. Saat semua mendengar jawaban itu, Ibnu Abdul Wahab pun terdiam 1000 bahasa. Sekalipun demikian, Muhammad bin Abdul Wahab tidak menggubris nasihat ayahnya dan guru-gurunya itu. Dengan berdalilkan pemurnian ajaran Islam, dia terus menyebarkan ajarannya di sekitar wilayah Najd. Orang-orang yang pengetahuan agamanya minim itu banyak yang terpengaruh. Termasuk di antara pengikutnya adalah penguasa Daraiyah Muhammad bin Saud yang meninggal tahun 1765 Masehi, pendiri dinasti Saudi yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Dia mendukung secara penuh dan memanfaatkannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ibnu Saud sendiri sangat patuh pada perintah Muhammad bin Abdul Wahab. Jika dia menyuruh untuk membunuh atau merampas harta seseorang, dia segera melaksanakannya dengan keyakinan bahwa kaum muslimin telah kafir dan syirik selama 600 tahun lebih. Dan membunuh orang musyrik dijamin surga. Sejak semula, Muhammad bin Abdul Wahab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kazzab, Aswad al-Ansi, Tulaiha al-Asadi, dan lain-lain. Agaknya dia punya keinginan mengaku Nabi. Ini tampak sekali ketika ia menyebut para pengikut dari daerahnya dengan julukan Al-Ansar. Sedangkan pengikutnya dari luar daerah dijuluki Al-Muhajirin. Kalau seseorang ingin menjadi pengikutnya, dia harus mengucapkan 2 syahadat di hadapannya. Kemudian harus mengakui bahwa sebelum menjadi pengikutnya adalah musyrik. Begitu pula kedua orang tuanya. Syekh Abdul Wahab telah dianggap syirik olehnya. Muhammad bin Abdul Wahab juga mengakui bahwa para ulama-ulama besar sebelumnya berada dalam kesyirikan dan mati kafir. Dan dia juga sering merendahkan Nabi Muhammad SAW dengan dalih pemurnian akidah.
dan membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi di hadapannya. Sampai-sampai seorang pengikutnya itu berkata, tongkatku ini masih lebih baik dari Muhammad, karena tongkatku masih bisa digunakan membunuh ular. Sedangkan Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali. Muhammad bin Abdul Wahab di hadapan pengikutnya tak ubahnya seperti Nabi di hadapan umatnya. Ya, tapi semua pengikutnya semakin banyak dan wilayah kekuasaan semakin luas. Ya, keduanya bekerja sama untuk memberantas tradisi yang dianggapnya keliru dalam masyarakat Arab. Ya, seperti tawasul, ziarah kubur, peringatan Maulid dan sebagainya. Ya, tak mengherankan bila para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab lantas menyerang makam-makam yang mulia. Ya, bahkan pada 1802, ya mereka menyerang Karbala, Irak, tempat dikebumikan jasad cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, karena makam tersebut dianggap tempat mungkar yang berpotensi syirik kepada Allah. Ya. 2 tahun kemudian, mereka menyerang Madinah, ya, menghancurkan kubah yang ada di atas kuburan, menjarah hiasan-hiasan yang ada di hujrah, yang ada di hujrah Nabi Muhammad SAW. Ya, keberhasilan menaklukkan Madinah itu berlanjut. Mereka masuk ke Mekah pada tahun 1806 dan merusak kiswah, kain penutup Ka'bah yang terbuat dari sutra, dan kemudian merobohkan puluhan kubah di Ma'lah, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya, tempat kelahiran Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, juga kubah Sayyidatuna Khadijah, Masjid Abdullah bin Abbas. Mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum solihin, ya, sambil bersorak-sorai, ya, menyanyi dan diiringi tabuhan tendang. Mereka juga mencaci maki ahli kubur, bahkan sebagian mereka kencing di kubur kaum solihin tersebut. Azabi ke semua yang dirahmati Allah, gerakan kaum Wahabi ini membuat Sultan Mahmud II, penguasa kekhalifahan Islam Turki Utsmani di Istanbul, Turki, jadi wekar. Maka dikirimlah prajuritnya yang bermarkas di Mesir di bawah pimpinan Muhammad Ali untuk melumpuhkannya. Nah, pada tahun 1813, Madinah dan Mekah bisa direbut kembali. Nah, gerakan Wahabi surut, tapi pada awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Saud bangkit kembali mengusung paham Wahabi. Nah, tahun 1924, ia berhasil menduduki Mekah, lalu ke Madinah dan Jeddah. Ya, memanfaatkan kelemahan Turki akibat kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama. Ya, sejak itu hingga kini, paham Wahabi yang mengendalikan pemerintahan di Arab Saudi. Ya, dewasa ini pengaruh gerakan Wahabi bersifat global semua. Ya, bisa kita rasakan. Ya, Riyadh itu mengeluarkan jutaan dolar Amerika Serikat setiap tahun untuk menyebarkan ideologi Wahabi. Ya, sejak hadirnya Wahabi, dunia Islam tidak pernah tenang, penuh dengan pergolakan pemikiran. Ya, sebab kelompok ekstrem itu selalu menghalau pemikiran dan pemahaman agama Sunni Syafi'i yang sudah mapan. Ya, kekejaman dan kejahilan Wahabi lainnya adalah meruntuhkan kubah-kubah di atas makam sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang berada di Ma'la Mekah, ya, di Baqi dan Uhud, Madinah. Semuanya diruntuhkan dan diratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit penghancur. Demikian juga kubah di atas tanah Nabi, ya, dilahirkan, yaitu di Sub Al-Lail, itu diratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit dan dijadikan tempat parkir onta, dan masih banyak kisah-kisah lainnya. Sabi semua, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga ya para Wahabiyun itu bisa kembali lagi kepada i'tiqad dan syariat Nabi Muhammad SAW. Yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diamanatkan kepada Khalifah Rasyidin, tabi'in dan para ulama. Tinggalkan ajaran-ajaran dari pengikut fitnah Dajjal yang ditebarkannya untuk saling bunuh-membunuh sesama muslim. Dan buat para teman-teman Salafi Wahabi, ya, atau siapapun bila ingin membuktikan tentang pengkafiran tersebut, silakan kalian berkunjung tuh
ke kediaman dan pondok pesantren milik keluarga Kiai Haji Tobari Syazili di Desa Kampung Gunung, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Asal itu semua muliakan Allah. Sekali lagi, inilah fakta bukan hoax. Ya, sekali lagi jangan baper. Ini hanya sebuah histori, sejarah, sirah. Semoga menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita yang tidak tahu. Ya, agar lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa share kepada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.